Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita mau bahas sesuatu yang belum pernah kita bahas selama ini, yaitu perkembangan tanaman kakao hasil cangkok, yang sekarang akhirnya sudah berbuah. Buat yang penasaran hasilnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia tanamannya. Kakao ini dulu saya perbanyak pakai metode cangkok. Di kebun saya ini bermacam-macam jenis tanaman kakao. Ada yang sambung pucuk, ada yang tanam biji, dan ada yang metode cangkok. Nanti akan saya tunjukkan satu persatu, karena saya pengen dapat contoh tanaman yang worth it banget untuk kita tanam. Buat yang belum tahu, cangkok kakao itu sebenarnya simple. Kita pilih cabang yang sehat, kulitnya dikuper sedikit, lalu ditutup pakai media tanah atau lumut. Setelah akar keluar, tinggal potang dan tanam. Kelebihannya, lebih cepat berbuah, sifat tanaman sama dengan induknya, pertumbuhan lebih seragam, dan hasilnya ya ini dia. Sekarang lihat nih, sudah ada buahnya. Walaupun belum besar-besar banget, tapi ini jadi tanda kalau proses cangkoknya berhasil dan tanamannya adaptasi dengan baik. Buahnya belum banyak, tapi yang penting sudah mulai produksi. Kalau kita lihat bentuk buahnya, warnanya dan ukuran awalnya, ini sudah menunjukkan kalau pohonnya sehat. Daunnya juga masih hijau pekat, tandanya unsur hara di tanah masih oke. Setelah tanaman kakao hasil cangkok mulai berbuah, perawatannya nggak boleh disepelekan. Ini beberapa tips santai dari saya. Pemangkasan ringan supaya sinar matahari masuk dan sirkulasi udara bagus. Pupuk organik tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali sudah cukup. Bisa dari kompos atau pupuk kandang matang. Jaga kelembapan tanah, tapi jangan kebanyakan air. Kakao suka lembab, tapi nggak suka becek. Sesekali cek hama seperti penggarek buah atau jamur di batang. Kalau cepat ditanganin, nggak masalah kok. Menurut saya, menanam kakao dengan metode cangkok, selain cepat berbuah, kita bisa tahu persis kualitas induknya. Dan rasanya puas aja lihat tanaman yang kita rawat dari awal akhirnya menghasilkan buah. Kalau teman-teman mau coba, boleh banget. Prosesnya nggak ribet, dan hasilnya benar-benar menyenangkan. Oke, selanjutnya kita akan bandingkan perbandingan 3 jenis pola perbanyakan kakao, cangkok, sambung pucuk, dan tanam biji. Kita lihat bagaimana perbedaan batang, waktu berbuah sampai yang paling menarik, kakao pola cangkok. Ciri dan karakteristik. Diperbanyak dari cabang induk, jadi sifatnya sama persis dengan pohon asal. Mulai produksi lebih cepat. Pada kakao hasil cangkok, warna, ukuran, dan bentuk buah seragam, karena seluruh bagian tanaman berasal dari satu pohon induk. Kalau induknya MCC02 merah, maka semua buah merah. Kalau hijau, semua hijau. Tidak ada perbedaan warna antara bagian atas dan bawah. Kelebihannya, cepat berbuah, biasanya 1-2 tahun, sifat genetik stabil, cocok untuk petani yang ingin copy-paste kualitas pohon unggul. Kekurangan, akar tidak sekuat tanaman dari biji. Kurang tahan kekeringan ekstrim. Umur produktif lebih sedikit dibanding batang bawah yang kuat. Kakao sambung pucuk. Ciri dan karakteristik. Metode ini menggabungkan batang bawah atau rootstock, biasanya kakao lokal yang kuat dan tahan kondisi tanah. Batang atas atau entres atau pucuk varietas unggul, seperti MDC02. Fenomena menarik. Perbedaan buah atas bawah. Pada beberapa tanaman sambung pucuk, muncul fenomena mencolok. Buah di bagian bawah, bagian dekat batang bawah berwarna hijau, buah di bagian atas, bagian sambungan berwarna merah MCC02. Ini terjadi karena batang bawah ikut tumbuh dan menghasilkan buah dengan karakter genetik berbeda dari batang atas. Kelebihan, akar lebih kuat, cocok tanah marginal, tanaman lebih tahan penyakit akar, produksi bisa tinggi jika batang atas varietas unggul. Kekurangan, perawatan wajib, tunas bawah sambungan harus dibersihkan secara rutin. Buah bisa tidak seragam kalau tunas bawah dibiarkan tumbuh. Perlu skill dalam melakukan sambung pucuk. Kakao tanam biji. Ciri, disebut juga seedling. Pertumbuhan kuat, akar tunggang dalam. Tetapi sifat genetik bervariasi, tidak bisa dipastikan sama dengan induk. Pada usia 3 tahun, tanaman kakao dari biji umumnya baru masuk fase vegetatif kuat, belum semua siap berbuah, produksi masih sedikit dan tidak stabil. Usia 5 tahun. Di usia 5 tahun baru terlihat, buah mulai lebih banyak, bentuk, ukuran, dan warna beragam, karena sifat tanaman berbeda-beda. Untuk produksi komersial, kadang hasilnya tidak konsisten. Kelebihan, akar sangat kuat, tahan kekeringan. Umur produktif panjang, biaya perbanyakan murah. Kekurangan,
Lama berbuah 3-4 tahun. Hasil tidak seragam. Resiko kualitas tidak sesuai harapan jika biji bukan dari pohon unggul terkontrol. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman ingin kakao yang cepat berbuah dan stabil, cangkok atau sambung pucuk adalah pilihan terbaik untuk dipertimbangkan. Kalau ingin pohon yang tahan banting dan umur panjang, tanam biji masih jadi juara. Hanya saja butuh waktu lebih lama dan hasilnya tidak selalu konsisten. Fenomena buah bawah hijau dan buah atas merah pada sambung pucuk adalah hal wajar. Itu tandanya tunas batang bawah masih aktif dan perlu dibersihkan. Sekian dulu video Livi perkembangan kakao saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau mau lihat update selanjutnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya.